Shalom, selamat pagi seluruh jemaat GBDI Tasikmalaya yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya? Saya harap semuanya sehat dan penuh sukacita. Selamat bergabung di ibadah online di minggu pertama bulan April. Hari ini kita juga akan mengadakan perjamuan kudus. Oleh karena itu, kami harap saudara semuanya menyiapkan kue ataupun roti sebagai lambang dari tubuh Kristus dan juga minuman anggur ataupun sirup berwarna merah sebagai lambang dari darah Kristus. Untuk itu, persiapkan hati kita bersekutu bersama dengan Tuhan di dalam hadirat-Nya dan kita rasakan jamahan Tuhan pada pagi hari ini. Selamat mengikuti ibadah online. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, selamat pagi saudara kekasih dalam Tuhan. Selamat berbakti, memuji dan memuliakan nama Tuhan kita. Pada pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, semua berkat kasih anugerah Tuhan. Sebelum kita menyembah Tuhan, kita mau siapkan hati kita, kehidupan kita, tubuh jiwa roh kita untuk kita menyembah Tuhan kita, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada
sampai hari ini. Haleluya. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya. Katakan dengan iman. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Amin, haleluya. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib. Amin, haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat. Selamanya, selamanya Kau hebat. Oh, selamanya, selamanya Kau hebat bagiku. Oh, haleluya. Mari sembah Tuhan kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib. Amin, haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau. Amin, haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat
haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa yang ada di dalam sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Tuhan masih memberikan kami kesempatan, waktu yang ada untuk kami bersama-sama selalu berkumpul Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Tuhan, kami mohon pimpinlah ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biar kuasa Roh Kudus-Mu memenuhi setiap hati-hati kami Tuhan pada pagi hari ini. Untuk kami dapat bebas memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa, kalau ada kuasa-kuasa kegelapan ingin mengganggu ibadah kami Tuhan pada saat pagi hari ini. Pada saat ini Tuhan, kami bersatu hati hancurkan di dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa, hanya nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersorak-sorak memuji, memuliakan nama Tuhan kita pada pagi hari ini. Karena Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Amin. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Kita mau bertepuk tangan memuji, memuliakan nama Tuhan kita. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya, penuhi bait dengan ucapan syukur. Amin, haleluya. Hadiratnya bersukacita, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Haleluya. Mari masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan puji. Amin, haleluya. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya bersukacita, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Sebab Tuhan Dia baik, haleluya. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. 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 Amin. Amin, haleluya. Puji Tuhan, kita bersorak buat Tuhan kita. Puji Tuhan, saudara. Saya undang tetap kita bangkit berdiri.
Kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan kita. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Engkau yang layak kami puja, kami tinggikan. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Amin. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Amin. Haleluya. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya, amin, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Katakan lagi, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin, haleluya. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan saudara. Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Kita akan memberikan penuh dengan sukacita persembahan kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa. Haleluya, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat kemurahan-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan pagi hari ini Tuhan. Sebentar Tuhan kami mau memberikan persembahan kami Tuhan. Ajar kami memberi dengan penuh sukacita dan penuh kasih Bapa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkati setiap persembahan-persembahan kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin.
saatnya kita akan siapkan hati kita, kehidupan kita untuk kita menerima firman Tuhan yang menjadi kekuatan buat saudara dan saya. Haleluya. Saat badai menerpa dalam kehidupan saudara dan saya, di saat-saat ini, mungkin hati kita rapuh, kehidupan kita lemah, rohani kita lemah, kita tidak kuat menghadapi saat badai menerpa saat-saat hari-hari ini. Tetapi percayalah bahwa Tuhan selalu ada dalam kehidupan saudara dan saya. Dia selalu melingkupi kita dalam kehidupan saudara setiap saat, setiap waktu, setiap hari. Haleluya. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai, di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atasku tenang. Ku tenang sebab Kau Allahku. Katakan sama-sama dengan iman kita. Lingkupiku, amin, haleluya. Dengan sayap-Mu, naungi kami ya Tuhan. Naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai, di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Sebab Kau di saat badai, di saat badai, haleluya. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Tenang sebab Kau di saat badai, di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allah. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Kami tenang dengan-Mu ya Tuhan. Kami tahu Engkau lingkupi kami Tuhan dengan kuasa-Mu ya Bapa. Oh haleluya. Terima
kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas, ku tenang Tuhan, ku tenang sebab kau ada. Di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas, ku tenang sebab kau Allah. Oh, ku tenang sebab kau Allah. Katakan lagi, ku tenang Tuhan, ku tenang sebab kau Allahku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bapa yang begitu baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena kasih-Mu luar biasa buat kami ya Tuhan pada pagi hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan selalu melingkupi kehidupan kami. Di saat badai menerpa kehidupan kami, Tuhan tetap setia dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami akan siapkan juga hati kami, pikiran kami, tubuh jiwa roh kami, kehidupan kami, untuk kami mendengarkan sebagian daripada firman-Mu ya Tuhan. Tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, sehingga firman-Mu menjadi rema di dalam kehidupan kami. Firman-Mu menjadi pelita di dalam kehidupan kami ya Tuhan, sehingga kami selalu kuat menghadapi hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Sucikan hati kami, pikiran kami, agar kami layak mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Selamat berbakti lagi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pada hari Minggu ini kita menginjak di hari Minggu pertama di bulan April. Pada pagi hari ini tema hari ini adalah ketika tidak ada yang dapat kita lakukan. Saya berbicara tentang pengharapan yang mengenai pengharapan yang bisa kita dapatkan dari firman Tuhan. Terutama di tengah krisis pada hari-hari ini, kita menghadapi tantangan yang begitu besar dan nyata dengan jumlah banyak sekali pasien yang kritis yang terus bertambah di seluruh dunia. Masalah yang kita hadapi bukan sesuatu hal yang kecil dan bisa diremehkan. Pandemi ini tidak memandang bulu tingkat pendidikan, agama, ras. Semua kita terancam karena hal ini. Dan di saat ini, seperti uang, jabatan, rumah yang megah tidak ada artinya. Itu sebabnya hari ini, jika ada di antara kita yang merasa takut dan cemas, ini adalah suatu hal yang manusiawi. Karena takut dan cemas muncul disebabkan oleh antisipasi kita terhadap sesuatu yang kita bayangkan dapat terjadi atau yang sedang kita alami. Atau mungkin beberapa dari kita juga membayangkan sesuatu yang begitu nyata
yang masih harus tetap bekerja di tengah-tengah situasi ini, atau juga bergumul dengan usahanya, mengalami kesulitan untuk membiayai pegawai dan lain sebagainya. Dan saya berharap pada pagi hari ini, firman Tuhan ini bisa menolong dan memberikan pewahyuan bagi kita semua yang sedang bergumul. Ada 3 hal yang kita dapatkan di tengah-tengah kondisi work from home. Ada 3 hal yang kita bisa bayangkan di dalam kondisi yang sekarang ini terjadi, terutama di Indonesia. Dan yang pertama kita sama-sama lihat, apa yang harus kita perbuat? What to do? Yang pertama adalah kita harus memilih apa yang sedang kita lihat, apa yang sedang kita dengar. Baca dan melihat memegang peranan yang penting, apa yang kita sedang pikirkan dan rasakan. Mari sama-sama kita buka di dalam Matius 6 ayat 22. Matius pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-22. Matius 6 ayat 22 berkata, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Mata kita menentukan apa yang terjadi di dalam pikiran kita. Betul bahwa corona atau COVID-19 sangat menakutkan dan begitu cepat penyebarannya. Tetapi yang juga kita tidak kalah cepat penyebarannya adalah rasa takut. Rasa takut yang tersebar begitu cepat menjangkit hari demi hari. Saat kita bekerja di rumah, kita bisa melihat begitu banyak berita baik mungkin dari WhatsApp group, dan begitu banyak info. Ada yang info yang menjerumuskan, ada yang info yang membangun, ada yang info yang membuat kita takut. Yang bisa membuat kita tertawa, terbahak-bahak. Tetapi juga ada yang membuat kita menjadi takut. Saya masih melihat bahwa banyak berita-berita di WhatsApp yang di-share mengenai gejala orang yang kena penyakit, mengalami penyakit-penyakit seperti batuk kering, demam, sesak nafas, dan tiba-tiba yang saya alami ketika melihat itu, tiba-tiba saya sesak nafas. Sampai-sampai saya harus melihat keadaan sekitar dan katakan, Tuhan, ampuni saya. Nah, pada pagi hari ini saya mau katakan kepada saudara-saudara sekalian, kita harus memilih apa yang sedang kita lihat. Karena apa yang kita dengar, kita baca, kita lihat memegang peranan penting terhadap apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan. Jadi kita harus memilih apa yang kita lihat agar bisa mengendalikan apa yang kita rasakan. Saya tentu tidak bisa mencoba mengabaikan realita yang ada. Terutama bagi kita yang tidak dekat secara langsung. Yang seral dengan orang-orang yang terjangkit penyakit ini. Dan kita selalu lihat, apa yang harus kita lakukan? Fase-fase yang sering kali ada. Yang pertama adalah fase ketakutan. Perilaku perubahan, social distancing. Yang di saat pemerintah memberitakan kasus pertama tanggal 2 Maret yang lalu. Dan kemudian berkembang menjadi policy working from home. Dan ini yang membuat kita menjadi ketakutan. Ada nilai-nilai positif ketika kita banyak di dalam rumah. Kita dapat melihat udara semakin segar karena tidak ada polusi. Keluarga semakin hari semakin dekat.
Antara hubungan antara orang tua dengan anak makin dekat, antara suami dengan istri makin dekat. Itulah hal-hal positif yang bisa kita lihat. Dalam 2 minggu terakhir ini juga ada yang panic buying, ada yang belanja secara berlebihan, saudara. Mendengar bahwa isu lockdown, sehingga wah, toko-toko sembako, Jogja, Asia Plaza, dan lain sebagainya, Transmart dibanjiri oleh orang-orang yang akan belanja. Karena apa? Karena isunya akan lockdown, akan ditutup, tidak boleh kemana-mana dan lain sebagainya. Banyak orang-orang yang berpikir, merasa bahwa dirinya aman, mulai merasa takut. Dan berpikir 2 kali di saat bersosialisasi dengan lingkungan masyarakat umum. Dan di tengah-tengah masa ketakutan ini ada beberapa orang yang masih cuek, berada dalam fase yang begitu luar biasa dan menjalani kehidupan tanpa ada perubahan. Dan mereka katakan, kalau sudah waktunya mati, mati. Tapi saya mau katakan kepada saudara pada pagi hari ini, yang menonton siaran di hari ini, kita tahu bahwa kita mempunyai Allah, Tuhan yang berkuasa. Dan kita tahu bahwa ini adalah satu fase yang bagaimana ada pewahyuan yang memerdekakan kita. Memerdekakan kita. Banyak orang-orang yang melihat bahwa pandemik ini sebagai suatu hal yang begitu luar biasa menakutkan. Ketika kita melihat ada satu yang dimerdekakan, kita dapat melihat banyak orang-orang yang bersaksi ketika dia disembuhkan dari corona. Dan dia sembuh setelah 14 hari dan dia katakan bahwa saya punya imun yang luar biasa untuk menjadi tameng akan virus yang lain. Dan fakta ini memerdekakan kita. Bahwa dengan terkena virus ini kita sebaliknya kita bisa menjadi mendapatkan imunitas. Imun yang luar biasa. Karena kebanyakan kita berpikiran bahwa hanya vaksin yang bisa melakukan itu. Dan masalahnya sampai sekarang vaksin ini belum ada. Kunci untuk menghadapi masalah ini adalah waktu. Kita perlu merubah pikiran kita dari sebelumnya yang begitu paranoid dan takut untuk terkena virus ini. Dan dan berusaha untuk mengasingkan diri. Dan orang-orang yang secara positif terkena virus tidak perlu merasa malu. Dan bahkan bisa dipuji seperti pahlawan karena dia melewati hal-hal yang demikian. Apa yang kita izinkan masuk dalam pikiran hati kita? Tentu merupakan respons. Respons yang positif. Yang dulunya sang ayah tidak pernah bebersih rumah, sekarang bersih-bersih rumah. Yang dulunya seorang ibu yang keluar masuk kantor, pulang sore dan lain sebagainya, nggak pernah dekat dengan anak-anak dan suami, sekarang ada satu kesatuan yang luar biasa. Dan ini yang saya mau katakan, rasa kepedulian kasih kita jangan dan meningkat pada saat seperti ini, di mana kita berada bersama harus saling membantu bahu-membahu. Saya akan mengajak kepada saudara-saudara untuk buka ayat di dalam 2 Raja-Raja ayat Fatsal 6 ayat 15 sampai 17. 2 Raja-Raja 6 ayat 15 sampai dengan ayat 17. Mari kita sama-sama lihat bahwa ada 2 respons di dalam kisah ini. Di mana mereka menghadapi realita yang sama. 2 Raja-Raja Pasal 6 ayat 15 sampai dengan ayat 17. Saya bacakan
ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celakalah tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukankah kiranya matanya, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada dua respons yang di dalam kisah ini sama-sama menghadapi realita yang sama. Bujang Elisa mengatakan bahwa aduh matilah kita, mampuslah kita. Nggak bisa Tuhan, nggak bisa bergerak, nggak bisa ini itu dan lain sebagainya. Sementara Elisa berkata, "Jangan takut." Perbedaannya adalah satu fokus apa yang kasat mata. Yang satu fokus apa yang menyertai dirinya. Jadi saudara dapat bayangkan? Yang pertama, satu fokus dengan apa yang dilihat oleh mata kepalanya sendiri. Sementara yang satu lagi, Elisa melihat apa yang tidak kasat mata dan menyertai dirinya. Dan pada pagi hari ini doa saya sebagai seorang gembala, sebagai seorang hamba Tuhan, kepada kita semua juga sama. Agar Tuhan membuka mata kita semua dan bisa melihat hal yang baik dan Tuhan izinkan ada di sekitar kita. Ada suatu hal yang baik yang seperti Elisa katakan, "Ya Tuhan, bukalah matanya supaya ia bisa melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika kita melihat hal-hal yang begitu menakutkan, taruhlah Tuhan di antara engkau dan kekhawatiran. Taruhlah Tuhan di antara kita dan keadaan yang sedang kita hadapi, apapun itu. Bukan hal-hal yang sekarang kita hadapi saja. Karena sekarang kita sama-sama tahu satu pandemik seluruh dunia berjerit, saudara. Keadaan ekonomi, keadaan sosial, keadaan politik dan lain sebagainya berimbas karena virus yang bernama corona. Tapi kita selalu lihat, taruhlah Tuhan di antara kita dan keadaan yang sedang kita hadapi. Banyak orang yang lari daripada Tuhan ketika melihat keadaan yang luar biasa dihadapi. Kita sama-sama lihat, memang tidak mudah, namun harus kita memilih. Kita harus memilih bagaimana menempatkan realita yang nyata dan tidak menghalangi antara kita dengan Tuhan. Banyak yang malah mundur daripada Tuhan. Banyak daripada kita yang banyak orang-orang Kristen yang berkata, "Aduh Tuhan, lebih baik mati saja daripada susah cari uang." Banyak orang-orang menjerit dan tidak sedikit juga yang berdoa, "Tuhan pulihkan," supaya Tuhan selalu pulihkan. Di dalam Ibrani 6 ayat 19 sampai 20 kita sama-sama lihat. Ibrani 6 ayat 19 dan 20. Di situ dikatakan tentang pengharapan. Pengharapan adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita.
yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ayat 20, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Tempatkan pengharapan kita kepada Yesus. Tempatkan pengharapan kita kepada Yesus. Kita tidak akan putus dan bergeser karena di hari-hari ini kita akan diuji. Materi, uang tidak bisa menolong kita. Tempatkan pengharapan kita kepada Yesus. Yang setuju dengan saya katakan amin, saudara. Dan pada pagi hari ini kita sama-sama lihat bahwa yang harus kita tempatkan di dalam hal ini, keadaan yang kita alami, Tuhan, tempatkan Tuhan di antara keadaan yang kita alami. Yang menolong, yang selalu menolong kepada kita semua. Yesaya 41 ayat 10 berkata apa? Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jangan takut. Don't be panic. I'm with you. Ketika kita seringkali merasa bahwa diri kita takut. Ketika banyak orang, misalnya saya kasih contoh, ada seorang anak yang mau berjalan menyeberangi lalu lintas yang begitu luar biasa ramainya. Tapi ketika seorang tangan yang kuat, yaitu bapaknya, mengatakan, nak, jangan takut, aku beserta dengan engkau. Dan anak itu berjalan bersama orang tuanya, bapaknya. Dan dia selamat sampai tujuan. Demikian juga dengan kehidupan kita. Jangan takut, di saat seperti inilah iman kita diuji. Betulkah iman percaya kita ditempatkan di dalam Tuhan? Di saat kita tidak beribadah di gereja, ibadah menjadi suatu yang sangat pribadi antara kita dengan Tuhan. Di saat kita mungkin yang ada pada pagi hari ini, kita berada di rumah kita masing-masing menyaksikan tayangan ini. Ingatlah, iman kita diuji. Betulkah iman percaya kita ditempatkan di dalam Tuhan? Di dalam Amsal 14 ayat 27 berkata, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Amsal 14 ayat 17 dikatakan, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Ketika kita melakukan ini semua, kita takut akan Tuhan, kita akan hidup. Kita akan hidup kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Dia adalah sumber kehidupan bagi kita, keluarga yang kita kasihi, orang-orang yang kita cintai. Tuhan tidak sedang lalai, saudara. Walaupun mungkin beberapa dari kita saat ini kita tidak bisa memahaminya, mengalami kehilangan dalam hidup, tetapi jalannya sempurna. Tempatkan Tuhan di antara kita dan keadaan yang sedang kita alami. Dan Allah pasti selalu menolong dan memberkati kepada kita semua. Menolong. Dan yang terakhir, saudara, yang terakhir kita sama-sama lihat di dalam 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayat 7. Saudara yang di rumah, saudara bisa buka Alkitab saudara, saudara bisa lihat, saudara bisa buka di dalam HP, saudara bisa buka di dalam tablet, saudara bisa buka di dalam apapun itu. Dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Dia berkata apa? Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Sekali lagi, bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Itulah dasar mengapa kita pada pagi hari ini
kita melakukan ibadah online. Kita bisa melihat di link YouTube. Karena apa? Karena Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan. Dalam artian bukan berarti yang merasa diri kuat. Wah, saya langsung ke gereja saja, saya nggak mau, saya nggak bisa, saya nggak punya kuota buat buka YouTube, saya tidak punya ini, itu, dan lain sebagainya. Tapi kita juga lihat di dalam ayat ini, membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Tertib. Pemerintah mengatakan bahwa harus beribadah di rumah masing-masing. Kita harus tertib. Patuhi apa yang Tuhan mau. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. 1 Yohanes 4 ayat 18 berkata. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Tuhan tidak pernah merencanakan membuat kita takut, tidak. Takut itu manusiawi, saudara. Dan itu sebabnya Dia memberikan kita kasih. Supaya apa? Supaya di dalam ketakutan kita menjadi kuat. Di dalam ketakutan kita menjadi kuat. Tinggal di dalam kasih melalui pengenalan terhadap Tuhan. Dan rasa percaya kita yang ditimbulkan secara terus menerus. Sebagai ayat penutup, kita sama-sama lihat di dalam Mazmur 18 ayat 31 sampai 36. Mazmur 18 ayat 31 sampai 36. Perbuatan Allah sempurna. Janji Tuhan dapat dipercaya. Ia seperti perisai bagi semua yang berlindung padanya. Saya katakan, saya ulangi sekali lagi. Perbuatan Allah sempurna. Janji Tuhan dapat dipercaya. Ia seperti perisai bagi semua yang berlindung padanya. Sebab hanya Tuhanlah Allah. Allah saja pembela kita. Dialah Allah yang menguatkan aku dan membuat jalanku aman. Ia menguatkan kakiku seperti kaki rusa dan menjaga keselamatanku di pegunungan. Ia melatih aku untuk berperang sehingga aku dapat merentangkan busur yang paling kuat. Tuhan, Engkau melindungi dan menyelamatkan aku dan menopang aku dengan kuasa-Mu. Aku menjadi unggul karena tindakan-Mu. Bagi kita yang merasa cemas pada pagi hari ini, saya mau mengajak kepada saudara-saudara sekalian. Bagi kita yang merasa takut karena perspektif yang salah, saya mau berdoa bagi saudara-saudara agar kebenaran ini bisa memerdekakan kita, agar kita tidak perlu takut. Bahkan kita yang sanak saudaranya atau rekan atau siapapun yang terkena positif mungkin COVID-19, saya berdoa agar damai sejahtera Tuhan menguasai hati, pikiran, dan segenap tubuh jiwa roh kita. Persiapkan hati, tubuh, pikiran kita untuk makan dan minum daripada berjamuan kudus tubuh dan darah Yesus yang ada. Dan pada pagi hari ini saya yakin dan percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Pagi hari ini kita sama-sama menyanyikan lagu Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Ku tidak gentar sebab Yesus menyertai kepada kita semua. Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Ku tidak bingung
sembah, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Katakan bersama-sama, ku tidak takut, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Mari persiapkan tubuh jiwa roh kita untuk kita terima daripada tubuh dan darah Yesus pada pagi hari ini. Percayalah saudara, secara lahiriah kita mungkin tidak bersama, tetapi ketahuilah bahwa kasih daripada Allah yang membuat kita bersatu di dalam Tuhan. Firman Tuhan tadi mengatakan bahwa roh yang Tuhan sudah berikan adalah roh yang membuat kita menjadi merdeka. Merdeka atas rasa takut. Karena kita mempunyai Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan kita. Buka hati kita pada pagi hari ini, supaya kita dapat adakan persatuan antara Tuhan yang Maha Kudus dengan kita manusia yang penuh dengan kekurangan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di tengah masa-masa yang sulit yang membuat kami tidak berdaya secara manusia,
Kami tahu bahwa ada satu tangan yang selalu menopang kami. Sucikan segenap tubuh, jiwa, dan roh kami untuk terima tubuh dan darah-Mu Yesus. Biar kami layak menerima tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan dengar firman Tuhan tentang perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti. Kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah kami yang hidup, yang telah mengorbankan anaknya itu Yesus untuk mempersatukan kami Tuhan. Kami akan makan dengan penuh percaya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan makan dengan penuh percaya. Dalam nama Yesus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Kita angkat cawan dengan tangan kanan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bapa dalam sorga, yang kami pegang masing-masing pada pagi hari ini adalah darah daripada Yesus. Darah Yesus yang menyucikan kami semua. Darah Yesus yang menyucikan segenap dosa kami. Dan kami percaya dengan yakin bahwa ketika kami minum darah-Mu Yesus, yang sakit boleh dapat satu kesembuhan, yang di dalam kelemahan boleh dapat satu kekuatan, yang di dalam masalah yang berat boleh dapat satu jalan keluar karena darah-Mu Yesus yang selalu menolong dan memberkati kepada kami semua. Kami akan minum dengan percaya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum saudara dalam nama Yesus. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku. Yesus memberiku kemenangan.
Terima kasih Bapa dalam surga. Kami yakin dan percaya bahwa kami yang sakit boleh dapat satu kesembuhan yang luar biasa. Yang kami di dalam satu kelemahan boleh dapat kekuatan yang baru. Yang kami di dalam satu ketakutan boleh dapat satu kemerdekaan yang luar biasa. Karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan Allah yang berkuasa mengadakan segala sesuatunya. Memberkati juga setiap jiwa-jiwa yang ada, yang menonton acara ini Tuhan. Engkau rindu akan firman-Mu, ada di dalam sakit penyakit. Hamba-Mu berdiri atas firman-Mu di dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit Engkau hancurkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, di dalam segala sesuatu usaha perdagangan Engkau yang memberkati Tuhan. Biar hanya Tuhan yang selalu akan menolong dan memberkati kepada kita semua. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga berdoa buat kota kami yang tercinta. Masalah-masalah yang ada, sakit penyakit yang mungkin sudah mewabah seluruh dunia, kami khususkan untuk itu ya Tuhan. Kami berdoa supaya doa-doa kami selalu didengar. Luputkanlah kami dari segala sesuatunya. Yang sakit, yang dari sakit penyakit, dari mara bahaya Tuhan. Supaya kami dapat terselamatkan. Semuanya tidak terkecuali Tuhan. Dan Tuhan Yesus yang akan menolong dan memberkati. Memberkati setiap mata pencaharian daripada anak-anak-Mu. Memberkati setiap mata pencaharian yang Tuhan sudah percayakan untuk kami kerjakan, untuk kami usahakan satu persatu pada pagi hari ini. Kiranya berkat Tuhan ada di dalam mereka, di dalam kami semua. Dan kiranya Tuhan curahkan segala berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Cukupkan apa yang kami perlukan, supaya kami dapat memuji membesarkan nama-Mu di dalam segala perkara. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami menerima firman-Mu, kami terima tubuh dan darah-Mu Tuhan, dengan sukacita daripada Tuhan. Dan sebentar juga kami akan memberikan persembahan-persembahan kami. Sucikan, kuduskan persembahan-persembahan kami, supaya menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Saudara sekalian yang menonton pada pagi hari ini, saya akan berikan tata cara ibadah menggunakan jaringan online. Yang pertama, saudara bisa berdoa senantiasa agar kita disucikan oleh darah Yesus. Yang kedua, persiapkan jasmani kita dengan baik dan benar. Dalam artian apa? Kita mulaikan menonton ini, kita samakan semua jam 7 pagi setiap hari Minggu. Dan saya yakin dan percaya saudara sudah bangun di pagi hari itu. Karena kita terbiasa dengan kebaktian pagi di gereja, dan kita sudah persiapkan tubuh kita, kita sudah mandi, kita sudah pakai pakaian yang lengkap, yang bagus, dan kita duduk di depan tablet saudara, di depan handphone, di depan komputer, atau mungkin ada yang dicolok ke TV, supaya kita bisa memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Dan persiapkan juga kuota yang cukup saudara untuk menonton YouTube. Link YouTube akan berbeda-beda setiap minggunya dan dengan akun YouTube yang sama. Lalu yang keempat adalah persiapkan roti, biskuit kecil untuk perjamuan kudus, dan air anggur atau sirup yang berwarna merah untuk persiapan di minggu-minggu pertama. Ikuti sakramen perjamuan kudus dengan keluarga di rumah masing-masing, dengan hati yang tulus kepada Tuhan, kepada Allah,
panduan makan dan minum nanti dari Perjamuan Kudus akan disiarkan di channel YouTube GPDI Tasikmalaya. Dan yang terpenting saudara, yang tidak kalah pentingnya adalah persembahan persepuluhan dapat ditransfer untuk sementara atas rekening BCA atas nama saya pribadi, JSG Philip Tangkulung, di nomor 321-024-7008 rekening BCA. Mungkin saudara berkata saya nggak punya rekening bank. Mungkin saudara berkata saya tidak punya rekening bank. Saya nggak bisa transfer dan lain sebagainya. Saudara bisa datang ke gereja secara tunai. Saudara bisa masukkan ke dalam amplop dari hari Senin sampai hari Jumat, mulai pukul 10 sampai pukul 16, pukul 4 sore. Saudara bisa ngebel di gereja, saudara katakan ini persembahan saya, ini persepuluhan saya secara tunai. Jadi saudara, persembahan persepuluhan yang kita berikan adalah bentuk ketaatan kita dan cinta kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Sambil saudara persiapkan persembahan-persembahan saudara, persepuluhan saudara. Setelah saudara siapkan, saudara berikan dengan penuh cinta kepada Tuhan. Untuk menunjang pekerjaan Tuhan. Dan jangan lupa berdoa. Berdoa bagi kota, berdoa bagi Jawa Barat, berdoa bagi Indonesia, berdoa bagi seluruh dunia. Supaya kita dengan cepat, kita bisa luput dari mara bahaya ini. Dan biar Tuhan sedang tolong dan memberkati. Tiba saatnya di akhir daripada kebaktian Minggu 5 April pada pagi hari ini. 5 April 2020. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan tutup. Kita akan angkat pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari kita terima berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan oleh sebab itu saudara sekalian pulanglah dengan segala rahmat, berkat, kasih, anugerah daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang percaya dan berkata amin.
Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Tuhan yang tolong dan memberkati pada kita semua, memberkati para pelayan yang ada bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan.